Teman-teman, silakan dipresentasikan. Oke, baik Bapak. Langsung dimulai Bapak. Alhamdulillah untuk Ya, presentasi. langsung mulai. Alhamdulillah. Kurang deg-degan anjir ceker penting tapi bisa sare. Sebentar nanti share screen dulu Bapak. Congratulations. All right, we good. Sorry, your journey in Chong is. Ayo, bisa langsung ditampilkan. Sebentar Bapak lagi nunggu share screen dulu. See you.
Suaranya kurang jelas ya. Selain itu, Bank Indonesia memiliki materi yang dengan misal kurikuler atau ekskul, yang berbasis lingkungan yang sudah ada, yang mana penerapannya berbasis supaya atau menjadi lebih konseptual dan aplikatif. Lalu, langkah-langkahnya dari PJBL. Yang pertama, untuk langkahnya, lakukan pertemanan yang kontak tadi. Atau kapan saja, lalu melaksanakan atau menjalankan audisi yang selanjutnya dalam atau kolaborasikan dengan melalui kerja kelompok, juga dengan berbagai aspek dan detail atau materi yang telah didapatkan dari materi karena berbasis ya. Lalu hasil apa sih yang ditunjukkan yang untuk masa mendatang? Nah, tunjukkan itu bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berbasis dan kreativitas siswa, tetapi juga efektif dalam membangun kolaborasi dan masalah untuk materi yang diberikan secara online. Tidak hanya bisa secara tatap muka, tapi datang karena teknologi sudah canggih teman-teman. Jadi bisa menggunakan online itu menggunakan platform gitu. Mungkin bisa dilanjut untuk yang kedua. Di bagian nomor 2 nih ya. Ya, mau minta tolong di sini. Bapak izin dilanjut untuk selanjutnya artikel review yang saya
bahas, yaitu dari Fitriani A dan kawan-kawan, yaitu tentang implementasi model PJBL atau STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu dari Jurnal Pendidikan Biologi. Yang pertama, kenapa artikel ini mengangkat model yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis project yang mengintegrasikan atau menyambungkan dengan STEM yang diterapkan karena apa? Meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau HOT ya, di mana siswa dan memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan proyek yang nyata, sedangkan STEM meningkatkan pemecahan masalah, analisis, dan juga inovasi. Kombinasi keduanya membantu siswa untuk memahami konsep bioteknologi secara mendalam dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi karena project based learning ini tidak hanya sebagai teori, tapi juga di mana siswa dituntut untuk melakukan proyek atau kerja nyata, jadi lebih bisa untuk berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Terus, kenapa materi yang dipilih pada jurnal ini merupakan materi bioteknologi? Dipilih karena relevan atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sangat erat kaitannya. Dia mau minta tolong di Zoom lagi sedikit. Untuk meningkatkan penerapan konteks STEM dalam skenario atau kehidupan nyata. Selain itu juga siswa yang berpikir tingkat tingginya masih rendah atau masih minim, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Terus juga bioteknologi memberikan peluang untuk mengeksplor atau membuat produk berbasis teknologi yang dapat melakukan keterampilan dengan berpikir kritis. Karena mungkin bioteknologi ini berkaitan dengan kebiologian, jadi tidak hanya di ranah pembelajaran saja, tapi juga bisa diterapkan dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti bioteknologi kita membuat yogurt, tape, dan sebagainya seperti itu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam jurnal ini yang saya lihat yaitu ada 5 tahap untuk menyusunnya, yaitu replikasi, di mana siswa mengenali dulu masalah atau menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Masalahnya apa, terus dihubungkan dengan materi yang sudah ada yang tentunya dibimbing oleh para gurunya. Lalu research atau mencari tahap pengumpulan informasi-informasi terkait proyek dari materi-materi seperti itu. Lalu juga aplikasi untuk pelaksanaan, selanjutnya untuk pelaksanaan, di mana proyek ini setelah digali materinya, dicari gitu, langsung diaplikasikan karena sudah mendapatkan bekal. Selanjutnya ada komunikasi. Dikomunikasikan hasil dari proyek tersebut di mana siswa mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari proyek yang mereka lakukan seperti itu. Untuk keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang dilatih melalui kerja ini dalam tim tentunya seperti kerja kelompok, terus berbagi ide-ide, bertukar pendapat dengan teman-temannya seperti itu. Untuk komunikasinya bisa melalui bentuknya laporan dan juga video ditayangkan karena proyek jadi bisa diperlihatkan, disampaikan di depan teman-teman lainnya seperti itu. Selanjutnya kebaruan di masa mendatangnya yang saya tangkap dari artikel ini mencakup pembelajaran biologi, yaitu khususnya bioteknologi yang pastinya kaitannya erat tadi dengan dengan jurusan biologi atau anak-anak di sekolah seperti itu, untuk menciptakan pembelajaran yang hasilnya menunjukkan signifikan atau HOT kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan end gain sebesar 82%, membuktikan bahwa model pembelajaran ini efektif. Model ini dibandingkan dengan model konvensional lainnya. Dilanjut ke jurnal yang saya review, jurnal ketiga, yaitu dari
Wandari dan kawan-kawan mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa biologi membangun model PJBL seperti yang teman-teman lihat. Nah, untuk model pembelajaran, karena di awal saya memilih PJBL, jadi ini juga sama mengenai PJBL yang berbasis STEM juga diterapkan karena mampu meningkatkan siswa mampu meningkatkan berpikir kritis melalui proyek kolaboratif, yaitu Diman 3 Langsa. Jadi kenapa milih pembelajaran ini? Karena siswanya tadinya ada yang kurang aktif dalam bertanya dan berpikir kritis, sehingga model ini diterapkan agar siswa bisa lebih kreatif lagi dan berpikir kritis. Yang tadinya kurang aktif jadi bisa lebih aktif lagi, diusahakan dengan adanya model pembelajaran ini. Yang kedua, materi yang dipilih yaitu tentang perubahan lingkungan. Dipilih karena relevan atau sangat berkaitan dengan kehidupan nyata. Karena maraknya mungkin perubahan lingkungan tidak hanya tentang pembelajaran atau pencemaran, tapi tentang hal-hal lainnya tentang isu-isu lingkungan, yang mana itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, siswa dapat menganalisis serta mencari solusi terhadap masalah lingkungan, sekaligus melatih keterampilan berpikir kritis dalam biologi. Jadi siswa dituntut untuk mencari apa saja sih perubahan yang ada di dalam lingkungan, sehingga nantinya dianalisis apa sih sebabnya dan sebagainya seperti itu. Untuk langkahnya yaitu meliputi penjelasan materi, terus kerja kelompok juga pembuatan proyek, nantinya yang akan dipresentasikan dan dievaluasi melalui post test atau tes setelah pelaksanaan untuk mengukur sampai mana peningkatan berpikir kritis siswa setelah melakukan proyek tersebut. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apa sih yang dilatih dari hasil model pembelajaran ini, yaitu mencakup diskusi kelompok, pemecahan masalah berupa presentasi seperti sebelumnya, yaitu yang mana nantinya efeknya akan meningkatkan siswa lebih percaya diri dan lebih aktif, dan untuk bisa lebih aktif untuk bertanya seperti itu. Kebaruan di masa depan untuk dari penelitian ini penerapannya, yaitu terbukti bahwa model ini, PJBL STEM ini efektif dari materi perubahan lingkungan untuk meningkatkan proses berpikir kritis dari siswa. Hasilnya dari hasil post-test yang saya lihat di jurnal, eksperimennya lebih tinggi, yaitu 81,40 dibandingkan dengan kontrolnya, yaitu Engain sebesar 0,65. Penelitian ini bahwa hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini lebih efektif dan lebih inovatif dibandingkan model pembelajaran di Indonesia. Dilanjut dengan jurnal keempat, yaitu dari Waalin mengenai penerapan model PJBL untuk meningkatkan minat belajar siswa yang dipadukan dengan World Wall, yaitu model pembelajaran project based learning ini diterapkan karena metode ceramah ya. Dominannya kan mungkin metode ceramah yang dilakukan oleh guru menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Karena mungkin siswa kurang tertarik dengan metode ceramah karena hanya menyimak dan pastinya jenuh gitu. Nah, maka PJBL ini dibuat pembelajarannya lebih sedemikian mungkin untuk lebih menarik, untuk melibatkan siswa dalam proyek nyata atau penerapan secara langsung, sehingga mereka itu lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Modal ini juga mendukung keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan meningkatkan pemahaman yang lebih mengenai materi kebiologian. Untuk selanjutnya, materi apa yang dipilih dari jurnal ini memilih materi, yaitu materi bioteknologi, dasar daur kimia, dan juga mengenai perubahan lingkungan. Jadi dikombin antara 3 materi. Dipilih karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan bioteknologi, terus juga perubahan lingkungan, dan juga daur biogeokimia yang pastinya berhubungan erat dengan kita. Yang mana bioteknologi merupakan pemahaman mendalam. Daur biogeokimia juga bersifat abstrak dan juga lebih mudah dipahami dalam PJBL ini. Sementara perubahan lingkungan juga memungkinkan siswa melakukan
penelitian lebih langsung, secara langsung dan secara nyata. Materi ini cocok diajarkan menjadi dengan PJBL agar lebih interaktif dan juga siswa bisa mengetahui secara langsung dibandingkan dengan teori metode ceramah yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya PJBL dalam penelitian ini langkahnya yaitu dengan pemberian masalah. Siswa pastinya dituntut untuk mencari masalah yang disampaikan, ditugaskan oleh guru seperti itu. Lalu diikuti dengan perancangan, tahap perancangan dan setelah perancangannya matang dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek yang disusun oleh siswa. Mereka dalam kelompok kerjasama ini menggunakan media word wall untuk evaluasinya. Lalu dipresentasikan hasil proyeknya dengan langkah terakhir, yaitu adalah mengenai replikasi atau evaluasi tadi. Jika ada kekurangan, mungkin dievaluasi apa yang sekiranya bisa untuk diperbaiki. Pendekatan ini pastinya memastikan siswa yang lebih aktif dan terlibat memahami materinya dengan baik dibandingkan dengan mendengarkan dari materi dari guru. Selanjutnya, keterampilan komunikasi juga kolaborasi siswa dilatih melalui diskusi kelompok, presentasi proyek, dan penggunaan tadi word wall. Dalam kelompok siswa berbagi tugas diskusi, menyelesaikan tugas proyek, terus presentasi di depan kelas yang pastinya memicu untuk interaksi antara siswa dan juga adanya kuis yang disampaikan sehingga siswa mampu berpikir untuk bisa menjawab hasil dari proyek mereka gitu. Selanjutnya penelitian yang ditawarkan dalam kebaruan untuk di masa depan yaitu mengkombinasikan antara PJBL dan juga media atau word wall yang belum banyak diterapkan dalam pembelajaran biologi. Ini juga merupakan hal baru yang bisa diterapkan, yaitu word wall tidak hanya sebagai alat evaluasi, tapi juga meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu juga dilakukan di sekolah karena masih menggunakan metode ceramah tadi sehingga bisa membuktikan untuk meningkatkan minat belajar siswa yang lebih signifikan. Selanjutnya yang kelima, dari Kak Diah, Eviadah, Kak, dan kawan-kawan, yaitu mengenai pengaruh penerapan model PJBL. Seperti teman-teman bisa lihat jurnalnya, penerapan dari jurnal ini menggunakan model PJBL juga. Integrasinya dikaitkan dengan STEM yang dipilih karena mampu meningkatkan sama tadi proses berpikir kritis dan kreativitas siswa. Model ini mendukung siswa untuk aktif dan menghubungkan dengan antara teori dengan praktek, serta mengembangkan keterampilan kolaboratif dan inovatif yang dibutuhkan juga sejak abad ke-21. Selain itu, metode yang membuat pembelajaran lebih ke kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Materi yang dipilih mengenai hukum Archimedes karena sangat dekat dengan kehidupan siswa di daerah pesisir pantai. Terus juga meskipun mereka terbiasa melihat kapal yang terapung, mereka masih kesulitan memahami apa sih prinsipnya kenapa si kapal tersebut bisa terapung. Mungkin bahkan tidak hanya siswa di kelas SMA, tapi juga kita di kelas mahasiswa belum paham begitu betul hal tersebut gitu. Mereka masih kesulitan memahami prinsip ilmiah tersebut. Dengan menerapkan PJBL, tentunya siswa memahami konsep daya apung itu secara langsung, kenapa sih bisa terapung seperti itu. Langkah-langkah dari model ini dimulai dengan identifikasi masalah, mengapa kapal tersebut bisa terapung, terus juga kenapa sih jarum yang lebih kecil ukurannya bisa tenggelam dibandingkan dengan kapal tersebut. Terus selanjutnya merancang proyek apa untuk melakukan riset, kemudian mengumpulkan informasi yang sebelumnya membuat model kapal. Setelah itu membuat dan menguji model dan menganalisis hasilnya, serta melakukan perbaikan jika diperlukan atau evaluasi. Terakhir, mempresentasikan hasil dari proyek yang mereka lakukan untuk replikasi atau pembenahan bersama. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih melalui kerja proyek. Setiap siswa memiliki peran yang berbeda. Pastinya setiap dalam kelompok memiliki peran yang berbeda, di mana pastinya akan adanya bertukar pendapat
diskusi dalam perencanaannya, dalam menyampaikannya, dalam pelaksanaannya karena beda orang tersebut. Sesi demonstrasi atau penyampaian kapal dan sesi tanya jawab untuk melakukan peningkatan keberanian, yang mana pasti siswa dituntut untuk lebih aktif dalam penyampaiannya, itu dituntut untuk menyampaikan dan berani berbicara di depan umum. Lalu kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi atau yang berhubungan dengan PJBL STEM dalam pembelajaran hukum Archimedes tadi yang dikaitkan langsung dengan kehidupan siswa tentunya tadi di daerah pesisir. Selain itu juga penelitian ini membuktikan bahwa model ini lebih efektif dibandingkan dengan konvensional atau yang lebih dulu dalam meningkatkan kreativitas berpikir kritis siswa. Dan pendekatan berbasis proyek juga tentunya siswa dituntut untuk lebih mampu berpikir kritis lagi dan menentukan strategi apa sih yang pas untuk melakukan proyek tersebut yang tentunya berkaitan dengan sains dan lingkungan. Selanjutnya, jurnal yang saya pilih yang keenam yaitu dari Wanggi, S dan kawan-kawan mengenai proyek pengaruh model pembelajaran PJBL integrasi. Yang beda yang ini itu diintegrasikan dengan etnoscience. Etnoscience yang seperti yang kita ketahui bahwa etnoscience juga sangat erat dengan kehidupan masyarakat yang mana sains dipadu-padankan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, terintegrasi PJBL ini dengan etnoscience yang diterapkan karena sesuai dengan pembelajaran pada abad ke-21, yaitu di mana yang menekankan kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi dalam berpikir kritis. Model ini meningkatkan siswa belajar secara aktif dan merancang proyek secara nyata, yang mana dihubungkan dengan etnoscience seperti yang di jurnal itu yaitu mengenai tradisi bau nyale di Lombok untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami konsep sains. Materi yang dipilih mengenai ekosistem, yaitu tradisi bau nyale tadi tersendiri. Dengan langsung terjun ke lingkungan dan budaya lokalnya untuk menghubungkan integrasi ekosistem dengan juga laut lingkungan dan budaya tradisi bau nyale tersebut. Pendekatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap keberlanjutan lingkungan dan nilai budaya. Jadi tidak hanya materi kebiologiannya saja, tapi siswa juga dituntut untuk menghubungkan dengan apa sih kaitannya dengan kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar yang tentunya lebih relevan dan juga menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis. Selanjutnya, langkah-langkah dari model PJBL dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, di mana siswa pastinya dikenalkan terlebih dahulu, pengen tahu terlebih dahulu isu apa sih, isu ekosistem apa yang ada di tradisi bau nyale tersebut, sehingga nantinya siswa dapat merancang proyek dan mengumpulkan data untuk mengeksplor seperti apa cara mengembangkan produknya, seperti apa laporan dan presentasi yang harus disampaikan oleh siswa. Setelah hasil laporannya dipresentasikan, pasti akan adanya evaluasi dan refleksi dari proyek atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih melalui diskusi kelompok, presentasi, penelitian, dan kerjasama yang pastinya ada produknya karena ini berbasis proyek dan juga berdiskusi secara kritis serta menghubungkan temuan mereka dengan konsep ilmiah yang dihubungkan dengan etnoscience tadi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi atau penghubungan antara PJBL dan etnoscience. Jadi bisa dihubungkan tidak hanya dengan STEM, tidak hanya dengan STEM tadi. Jadi dalam konteks tradisi bau nyale ini yang belum menyajikan kajian dalam pembelajaran IPA atau biologi. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode situasi eksperimen atau percobaan situasi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pengaruh model pembelajaran ini terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa, yang mana hasilnya akan memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya, jurnal yang saya pilih yaitu dari Asuti
Ide dan kawan-kawan yaitu mengenai model PJBL integrasinya dengan STEM lagi. Seperti yang bisa teman-teman lihat. Model pembelajaran, kenapa memilih model pembelajaran PJBL ini? Karena terintegrasi dengan STEM yang diterapkan karena mampu meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa untuk mampu lebih berpikir kritis dan pemecahan masalahnya secara nyata untuk mengembangkan keterampilan siswa juga yang dibutuhkan dalam pendidikan dari zaman abad ke-21 hingga sekarang, hingga kehidupan sehari-hari sekarang. Materinya mengenai ekosistem lagi karena tadi ekosistem materi ini dipilih karena lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari yang ada pada siswa dan tentunya pada masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aspek STEM seperti interaksi antar organisme yang itu yang pastinya dalam sains, terus juga penggunaan alat dalam eksperimennya atau percobaannya, yang mana itu berkaitan dengan teknologi, perancangan proyeknya dengan engineering atau kewirausahaan, dan juga pengelolaan data dan yaitu berkaitan dengan matematik sehingga cocok untuk pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkahnya dalam model Model PJBL ini meliputi identifikasi perencanaan proyek, lalu pelaksanaan eksperimennya, dianalisis juga hasilnya setelah dianalisis dan sudah jadi pastinya dipresentasikan dan dievaluasi agar direfleksikan dengan siswa. Nah, dari hasil ini siswa dalam semua tahap melalui penyusunan proyek dari awal hingga akhir mengenai ekosistem pastinya mereka berkembang dan berpikir kritis untuk hal tersebut. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui proyek diskusi, kelompok, presentasi, dan hasil proyek, serta sesi tanya-jawab antar siswa. Model ini mendorong siswa untuk lebih aktif, memberikan pendapat, ide-ide, dan kerjasama dalam menyelesaikan proyek tersebut, yang pastinya akan lebih interaktif dan siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis dan menyampaikan keberaniannya untuk berbicara. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini yaitu integrasi atau keterkaitan PJBL dengan pendekatan STEM. Yang terbukti dari hasil model pembelajaran PJBL ini, siswa meningkatkan penguasaan konsep sehingga hingga 70,91% dan efektivitas belajar siswa dalam kategori sangat aktif. Sudah diuji dalam metode ini, yaitu efektif untuk mengasah keterampilan berpikir kritis untuk pemecahan masalah dalam pembelajaran kreativitas dan sains. Selanjutnya ada jurnal dari Sima Ngunsong, yaitu tentang PJBL juga, seperti yang teman-teman bisa lihat, yang kali ini dikaitkan dengan PJBL karena metode pembelajarannya konvensional sering membuat siswa bosan. Jadi latar belakang kenapa dipilihnya PJBL ini karena sebelumnya metode pembelajarannya konvensional sering membuat siswa itu bosan. Jadi diterapkan PJBL ini untuk membuat pembelajarannya lebih menarik karena membuatkan siswa terjun langsung untuk melaksanakan proyek sehingga siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis dalam kerjasama tim juga. Materi yang dipilih pada jurnal ini mengenai materi gen, yaitu merupakan bagian penting dari konsep kebiologian kurikulum di SMA pastinya, yang membutuhkan pemahaman konsep mendalam. Jadi tidak hanya teori yang dipelajari oleh siswa, tetapi juga relevan tidak sih tentang materi gen ini dengan kehidupan sehari-hari mengenai aspek dalam pewarisan sifatnya yang tentunya pasti ada di setiap manusia. Dan PJBL ini membantu siswa dalam memahami materi yang lebih kreatif dan juga konkret seperti membuat lagu maupun video pembelajaran. Produknya bentuk video pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif karena siswa dituntut untuk membuat dan menghasilkan. PJBL dalam penelitian ini diawali dengan menentukan pernyataan esensial untuk merancang proyek dan juga membuat jadwal timeline terkait
penyusunan proyeknya tersebut dan pelaksanaan. Sedangkan gurunya pasti memantau dan membimbing para siswanya sendiri sehingga proyeknya dapat selesai dengan baik. Dilakukan penilaian setelah proyeknya berhasil dilakukan penilaian, dilakukan evaluasi atau refleksi untuk hasil pembelajarannya. Lalu siswa juga dilatih dalam kolaborasi dan komunikasinya, siswa dilatih untuk bekerja sama dalam membuat dalam kelompok serta menyelesaikan proyek. Mereka pastinya berdiskusi berbagai tugas dan komunikasi untuk bagaimana caranya mencapai tujuan agar proyek ini berhasil. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial komunikasi, kemampuan sosial komunikasi, dan memecahkan masalah secara kolaboratif atau kerjasama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan PJBL, di mana pembelajaran materi gen pasti didekatkan dengan pendekatan kreatif seperti membuat lagu tadi. Di dalam model pembelajaran ini, dari jurnal ini, membuat lagu dan juga video, dan hasil belajar meningkatkan dibandingkan dengan pembelajaran biasa, yaitu melalui metode penyampaian materi oleh guru. Selanjutnya ada jurnal dari Prayitno tentang PJBL juga, seperti yang teman-teman bisa lihat, model yang diangkat dari sini yaitu model STEM dengan PJBL, dikaitkan dengan PJBL yang diterapkan karena dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung siswa untuk memahami konsep materi dan juga lebih mengeksplor, mengasah secara luas proyek dengan secara nyata. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan penguasaan konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan juga mengasah keterampilan berpikir kreatif dan kritis siswa. Yang dipilih dari modul ini yaitu materi Plantae atau tentang tumbuhan. Plantae dipilih karena sering dianggap sulit dipahami oleh siswa, terutama mengenai klasifikasinya, karena mungkin ada banyak juga ya tentang perannya dalam kehidupan juga, dan ini sangat relevan dengan materi kebiologian yang bisa pastinya diterapkan dan dilihat dari kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lalu langkahnya yaitu dalam artikel mengikuti 5 artikel utama yang mana siswa merefleksikan atau menerapkan konsep awal dari materi tersebut, lalu melakukan pencarian mengenai informasi dan diidentifikasi solusinya melalui percobaan atau eksperimen, lalu diterapkan konsepnya dalam proyeknya dan juga dikomunikasikan yaitu dalam hasil belajar, dan baik dari komunikasi antar siswanya dan kerjasama serta kolaborasi. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, proyek yang dipresentasikan hasilnya dari hasil penelitian, lalu dituntut untuk mengevaluasi atau merefleksi hasil proyek tersebut dengan menyampaikan ide yang secara jelas dan juga menyelesaikan tugas-tugas serta menerima umpan balik dari siswa-siswa lainnya. Penelitian ini di pembaruannya yaitu terkait tercukup unik karena pengembangan buku ajar berbasis STEM PJBL yang tidak hanya menyajikan teori tetapi juga menyatukan dengan langkah-langkah berbasis proyek, di mana dari hasil tersebut terlihat bahwa dari jurnal ini sangat valid atau nyata dengan tingkat kelayakannya yaitu 91% untuk aspek pembelajaran atau aspek materi dan 99% untuk aspek media pembelajaran, sehingga dapat menjadikan referensi bagi para guru untuk melakukan penelitian dan pengembangan bahan ajar yang lebih inovatif. Selanjutnya, ada jurnal yang terakhir yaitu dari Mamahit dan kawan-kawan mengenai efektivitas model PJBL yang diintegrasikan dengan STEM. Nah, artikel atau jurnal ini menerapkan model PJBL yang diintegrasikan dengan STEM karena mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang diintegrasikan dengan berbasis proyek. Juga model ini lebih efektif dibandingkan metode terdahulu atau konvensional karena berfokus pada pembelajaran yang lebih kolaboratif atau kerjasama dan student centered. Materi yang diambil yaitu
keanekaragaman hayati, bakteri, dan jamur. Dipilih karena relevan dengan materi kebiologian dan pendekatan proyek yang memungkinkan siswa bisa mengeksplor di alam ya, yang pastinya di lingkungan sekitar. Materi ini juga memiliki keterkaitannya dengan aspek Materi ini keterkaitan dengan aspek STEM seperti bioteknologi tadi, ekologi, dan menggunakan model pembelajaran ini. Lalu model pembelajarannya, langkah-langkahnya itu ada 5 tahapan. Yang pertama, mencari informasi terlebih dahulu. Seperti biasanya merumuskan masalah, lalu penelitian untuk menyusun atau merancang eksperimennya akan seperti apa. Lalu mencari dan menemukan proyeknya akan seperti apa, lalu setelah itu diaplikasikan atau diterapkan hasil temuannya dan dikomunikasikan seperti dalam bentuk presentasi untuk menyampaikan hasil penelitian lalu dievaluasi. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih untuk kerjasama kelompok, diskusi, mempresentasikan hasil proyek tersebut, lalu mendorong siswa berbagi informasi, mengorganisir idenya, yang pastinya butuh kemampuan untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan pendapat secara efektif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada keterampilan PJBL STEM dalam pembelajaran biologi. Terbukti lebih efektif dalam meningkatkan berpikir kreatif dibandingkan model seperti PBL atau Problem Basic Learning atau pembelajaran konvensional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterkaitan atau integrasi STEM dalam pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah. Mungkin review yang saya sampaikan cukup sekian. Bapak mungkin banyak kurangnya boleh diminta untuk evaluasinya. Terima kasih Bapak. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih Syifa, Sofia. Bagus sekali presentasinya ya. Lengkap. Novelty-nya ada. Mengapa dalam artikel itu mengangkat materi biologi X. Ya, bagaimana cara melatihkan variabel terikatnya ya. Sangat bagus, lengkap sekali, lancar. Nah, menarik ya. Dari artikel yang sudah dibaca oleh Syifa itu berbagai model pembelajaran project based learning ya. Jadi model project based learning itu tadi ada yang diintegrasikan dengan misalnya etnoscience. Ya, etnoscience. Etnoscience yaitu sains yang terkait dengan budaya-budaya keunggulan lokal ya, daerah setempat. Nah, menarik ya, project based learning etnoscience gitu ya. Science itu bagaimana seorang peneliti, entah guru atau dosen gitu ya, dia mencoba menerapkan pembelajaran berbasis project ya, berbasis project yang mengangkat terkait dengan kearifan lokal. Nah, ini mungkin kebaruan di artikel itu tadi ya. Ya, mengangkat tema etnoscience di daerahnya, diangkat di dalam pembelajaran. Kemudian diprojekkan ya. Siswa melakukan proyek ya, mempresentasikan, merancang proyek gitu ya. Nah, itu salah satu inovasi ya. Inovasi ya, project based learning terintegrasi etnoscience. Itu inovasi itu ya. Mungkin teman-teman yang punya ide hari ini untuk skripsinya misalnya, atau nanti jadi guru di Cirebon itu kan misalnya banyak kebudayaan lokal, banyak keunggulan lokal, sains misalnya, ya, misalnya yang rumahnya Indramayu nih, Indramayu itu kan potensi lokalnya bagus terkait dengan mangga misalnya. Di Indramayu itu banyak dikembangkan mangga varietas baru, misalnya mangga apa itu yang buahnya besar gitu ya, satu buah itu bisa 1 kilo. Saya lupa namanya itu ya. Jadi banyak di sana keunggulan lokal mangga. Gimana kalau mangga-mangga itu diangkat dalam sebuah pembelajaran di kelas?
Ya, dengan pembelajaran project ya, misalnya project based learning berbasis keunggulan lokal, misalnya etnoscience terkait dengan, atau mungkin keunggulan lokal terkait potensi lokal, misalnya ya tidak pakai etnoscience tapi project based learning berbasis potensi lokal Mangga Indramayu misalnya. Nah, dalam pembelajarannya itu ada project-project ya, yang harus diselesaikan siswa, misalnya untuk menumbuhkan entrepreneurship misalnya. Itu menarik itu. Jadi mengangkat mangga potensi lokal di Indramayu dikemas dari menjadi bahan ajar, menjadi LKPD gitu ya, yang mengangkat tentang mangga ya, modul dibuat modulnya. Nah, di sana ada project-project, misalnya dari mangga itu bisa dibikin apa sih? Oh, bikin sirup, project tuh, menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Oh, bisa dibikin keripik mangga misalnya. Oh, bisa dibikin apa lagi di mangga nih? Nah, tidak hanya mangga itu dikonsumsi secara ini ya, langsung mangganya. Namun itu bisa di apa namanya? Eh, diproyekkan menjadi alternatif pangan yang lain. Nah, itu ya. Tuh. Ada lagi misalnya Cirebon tuh punya apa ya? Potensi lokal. Oh, ada nasi jamblang misalnya. Di etnoscience tentang nasi jamblang misalnya. Oh, mengapa sih misalnya etnoscience? Orang Cirebon itu eh, suka misalnya nasi jamblang. Nasi jamblang itu sejarahnya bagaimana? Mengapa daun jati itu dijadikan sebagai bungkus nasi, tidak daun yang lain misalnya? Apakah ada kandungan zat-zat di dalam daun jati? Apakah semua zat yang ada di daun jati itu baik ataukah ada yang bahaya misalnya? Nah, itu melakukan eksplorasi ya dan eksplanasi, mengeksplor, menggali bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan daun jati sebagai bungkus nasi, nasi jamblang. Itu menarik itu. Kemudian di Cirebon tuh ada kearifan lokalnya apalagi ya? Apa yang bisa digali ya, diproyekkan untuk siswa. Itu ya. Itu menarik. Nah, nanti siswa misalnya bagaimana kalau nasinya dibungkus masih panas misalnya, pakai daun jati. Nanti suruh project tuh, misalnya siswanya di lab itu mengamati pertumbuhan bakteri atau mengamati perubahan wujudnya. Gimana kalau daun jati itu digunakan untuk membungkus nasi, nasinya dingin, udah dingin. Gimana kualitas nasinya? Bisa bertahan berapa hari misalnya? Dengan suhu ruang yang dikontrol misalnya. Adakah pertumbuhan jamur dan lain sebagainya. Nah, itu menarik, itu bisa menjadi project. Nah, nanti misalnya oh ternyata dari kegiatan project itu muncul apa pengetahuan yang mungkin selama ini jarang dieksplor. Ya, itu menarik ya, menarik. Jadi mengangkat tema lokal kemudian diproyekkan di dalam pembelajaran biologi. Itu ya tadi sangat lengkap. Kemudian ada lagi yang tadi project based learning, tapi diintegrasikan dengan STEM misalnya. Oh, ada STEM-nya. Sains, teknologi, engineering, matematik misalnya. Diintegrasikan dengan STEM. Wah, ini banget ini apa namanya? Interdisipliner gitu ya. Interdisipliner itu gabungan dari beberapa ilmu. Nah, ada sains, teknologi, engineering, matematik. Kemudian tadi etnoscience sama PJBL juga interdisipliner itu. Ya, interdisipliner. Nah, riset-risetnya menarik gitu. Dulu mahasiswa saya ada yang membuat apa ya? Kalau nggak salah itu bahan ajar tapi mengangkat kearifan lokal itu ikan yang ada di Kuningan tuh ikan apa namanya? Ikan raja.
Yang di daerah Ikan dewa, Cilimus tuh. Bapak. Cilimus mana? Ikan dewa. Oh iya, ikan dewa. Ya, ikan dewa. Mahasiswa saya itu dia mengupas tentang ikan dewa dia. Nah, dia mengupas ikan dewa, bukan mengupas ya, meneliti tentang kearifan lokal ikan dewa di sana. Kemudian dikemas dalam pembelajaran. Itu ya. Tadi sama Syifa udah dijelaskan, misalnya mengapa sih mengangkat materi plantai? Oh ternyata materi plantai itu cukup sulit untuk dipahami, misalnya, sehingga mungkin perlu dikonkretkan dengan proyek-proyek, misalnya. Nah itu alasan-alasan yang logis ketika Anda mengangkat sebuah materi, mengangkat sebuah judul, mengangkat sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, nanti kan biasanya ditanya tuh, kenapa sih kamu mengangkat materi plantai misalnya? Terus jawabnya jangan asal-asalan ya. Karena diajarkan di semester genap, Pak. Iya, benar sih jawabannya, tapi bukan itu jawabannya. Karena satu diajarkan dalam kurikulum biologi misalnya. Itu agak lumayan ya. Apalagi yang lebih tepat misalnya tadi jadi karakteristik materi plantai itu materi yang ini tuh sulit untuk dipahami siswa menurut hasil risetnya si A, si B, si C misalnya. Itu lebih bagus lagi tuh. Sehingga materi sulit ini mencoba untuk dikonkretkan misalnya dibawa ke kontekstual misalnya dengan pendekatan atau model project base misalnya. Nah, dengan harapan nanti siswa lebih mudah memahami materi-materi itu. Begitu jawabannya. Gitu ya. Ini udah materi ini nih, munakosah ini. Oke. Teman-teman, mungkin cukup ya. Hari ini nggak perlu sampai banyak-banyak. Tadi udah 10 paper ya. Sama Syifa udah diborong itu. Saya rasa teman-teman bisa mengambil sebuah pelajaran ya. Pelajaran yang menurut hemat saya itu sangat bermakna. Ya, sangat bermakna. Oke, sekarang jam 10.19. Kalau kuliah itu sampai jam berapa berarti? Dikurangi 20 menit ya? Sampai 10.50. 10.30, Bapak. 10.30 ya. Nah, ini kurang 10 menit lah. Nanti bisa buat membaca-baca. Itu ya, cukup ya. Iya, Bapak. Dari saya cukup sekian ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yang nggak masuk hari ini siapa? Masuk semua, Bapak. Semua ya. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat beraktivitas minggu depan teman-teman ini. Minggu depan teman-teman ini ya melakukan proyek selanjutnya ya. Lihat RPS ya. Lihat di RPS. Oh, harus mereview apa nih? Strategi pendekatan atau apa? Gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk. Yang masih